Sobat Sehat, selamat datang kembali di podcast FK Ubaya. Open your mind. Saya Nandira Najma, selaku mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, angkatan 2021, hari ini akan mengobrol nih sama ada tamu spesial kita yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya juga. Nah, kita akan ngomongin tentang MK elektif. Ada exchange nih ke luar negeri. Tentunya saya nggak sendiri di sini. Saya ditemenin oleh teman saya yaitu Sheryl. Nah, Sheryl ini merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran juga, Universitas Surabaya juga, angkatan 2021 juga. Oke, kayaknya biar nggak nunggu lama kita langsung mulai ngobrolnya ya. Gimana kalau kita mulai dengan kita perkenalkan dulu nih Kak Sheryl, gimana? Sedikit nih tentang Kak Sheryl, boleh? Oke, halo Sobat Sehat. Perkenalkan nama saya Cheryl Marsila Leo, biasanya dipanggil Sheryl atau C. Saya juga berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, angkatan 2021. Pada kesempatan bulan lalu, saya mengikuti program elektif internasional di Sriraj Hospital, Mahidol University di Thailand. Wow, Sriraj Hospital di Thailand. Oke, ini berarti acaranya bulan lalu ya, Cia? Bulan lalu. Bulan lalu. Kenapa sih kalau aku boleh tahu nih ya, kenapa kepingin ikut elektif? Elektif ini kan nggak wajib kan ya Nggak MK-nya? wajib. Kenapa sih kamu kepingin ikut? Awalnya itu awalnya tuh belum terlalu paham mengenai aktif internasional itu. Hmm, Tetapi waktu itu oleh Dokter Astrid dan juga Dokter Aking, beliau-beliau mengadakan seperti sosialisasi hmm, ke angkatan kita waktu hmm, itu. Kalau ada nih elektif internasional siapa yang mau ikut seperti itu. hmm, Lalu kami dimasukkan ke dalam suatu grup WA yang sama. Di situ beliau-beliau sering membagikan informasi. hmm. Jadinya saya semakin tertarik nih. Oh, sepertinya penting buat saya untuk punya exposure internasional. Benar. Jadinya akhirnya saya memilih untuk mendaftarkan diri saya ke elektif ini. Oke, berarti emang dari diri sendiri kepingin menambah exposure dan pengalaman ya, Cie Iya. tentunya. Oke, berarti emang nggak wajib, tapi Cie kepingin sendiri. Sip, oke. Berarti selama dibagiin info-info dan lain-lain itu dibagiin juga nggak? Kira-kira persiapan apa sih yang perlu dilakukan kalau kepingin ikut MK elektif? Awalnya itu kami disuruh persiapkan English-nya dulu. Jadi Hmm, semuanya tuh disuruh, ayo tes dulu bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya hmm. kurang bahasa Inggrisnya, kita belajar lagi dulu, lalu tes lagi bahasa Inggrisnya Oh, sampai nanti bisa memenuhi standarnya, baru kami bisa mulai mempersiapkan persiapan yang lainnya. oh, jadi step satu harus English-nya dulu. Ya penting ya pasti ya orang Penting. keluar negeri jadi harus bisa bahasa Inggris. Oke, terus berarti bahasa Inggris ini TOEFL kah atau English Core atau kayak gimana? Apa standarnya? Tergantung sih, kalau kemarin karena dari awal saya udah memilih Sriraj Hospital, Mm-mm. jadi sejak awal saya udah tahu kalau saya harus nyiapinnya TOEFL. Hmm. Tapi tergantung sih, kalau misalnya ke Australia, setahu saya sih harus ngurusnya IELTS. IELTS, oke. Berarti ini selain ke Thailand, ke Sriraj, berarti ada pilihan-pilihan lain ya? Oh, ada Banyak yang ke sekali Australia. pilihannya. Oke, wah keren banget ini emang FKUB ya lengkap. Oke, berarti setelah English Core, kalau misalnya tadi kurang, akan dilatih lagi. Dilatih lagi itu latih sendiri apa? Apakah ada perkumpulan yang ada dosennya gitu yang mengajari bahasa Inggris atau gimana sih? Kalau bahasa Inggris sendiri sih, setahu saya dari Ubaya Language Center sudah ada Hmm, persiapan seperti les-lesannya gitu. oh, jadi bisa belajar di sana, terus ambil TOEFL-nya di Ubaya atau di mana tesnya? Kemarin di Ubaya. Oke, langsung di Ubaya. Bisa langsung ambil tes TOEFL di Ubaya dan belajar juga di ULC Ubaya. Oke, nomor satu English. Yang kedua apa lagi nih selanjutnya? Setelah kemarin Englishnya sudah oke, habis itu kita lanjut kemarin persiapan kalau untuk Siriras kan mintanya letter of motivation, Hmm. CV, surat rekomendasi dari pihak dekanan, itu untuk Hmm. tahap satunya. Jadi awalnya itu seleksinya dari situ dulu, letter of Hmm. motivation, CV, dan juga surat rekom dari pihak dekanan. Terus setelah itu ada lagi kah? Setelah itu, pada seleksi pertama itu, kita kan juga milih sebenarnya, milih Hmm. kita nih mau di mana. Hmm. Kemarin, em, waktu saya kan waktu liburnya pas nih Juli Hmm. libur. Jadinya saya milih yang ada di Juli itu kebetulan ada kardiologi. Dan Hmm. untuk kardiologi itu course-nya selama 2 minggu. Jadinya saya milih kardiologi dan akhirnya lolos. Lolos ke seleksi duanya itu disuruh menyiapkan berkas-berkas seperti vaccination form, jadi harus melengkapi vaksin-vaksin yang sebelum Hmm. lengkap, Hmm. Hmm. lalu asuransi internasional, dan juga udah harus siapin akomodasinya mau tinggal di mana, seperti itu.
oke. Berarti itu persiapan dari sendiri, Iya. apa namanya? Nggak dari FK-nya ya, Iya. persiapan dari diri sendiri untuk menginapnya di sana di mana dan lain-lain, akomodasinya. Oke, oke, oke. Terus proses seleksi berarti ada 2 tahap itu. Yang pertama yang CV letter dan lain-lain, terus yang vaksin. Oke, ngomong-ngomong tentang vaksin itu apa aja, C, vaksin yang perlu dilakukan? Kemarin sih harus melengkapi semuanya ya dari cacar varicella, Hmm. MMR, Hmm. hepatitis, influenza, COVID juga terakhir tanggal Oh. berapa, periksa TB juga. Oke, oke, oke. Emang harus ya biar memastikan sudah sehat jasmani rohani baru berangkat ke negara tetangga. Oke, menurut C nih, ribet nggak? Atau misalnya ada nggak kesusahan dalam proses persiapan itu? Kesusahan sih sebenarnya tidak ya. Hmm. Kalau susah tidak karena banyak dibantu oleh dokter-dokter di Mm-mm. Ubaya dan juga di RS Ubaya. Jadinya persiapannya lumayan berjalan mulus. Hmm. Bagus. Jadi tidak sendirian tapi didampingi juga tentunya dari FK Ubaya. Oke, terus berapa lama nih C kamu menyiapkan dari awal letter of motivation ini itu sampai vaksin full semua sampai siap untuk berangkat? Itu berapa lama? Awalnya setelah sosialisasi itu kan masih mikir-mikir dulu mau di Hmm. mana, mau kemana. Setelah itu mulai benar-benar serius nyiapin itu mulai Juli. Hmm. Mulai Juli tahun 2024. 2024 dari Iya, tahun lalu. karena awalnya itu saya maunya perginya bulan Mei ya. Bulan Ah, Mei ya. Bulan Mei tahun 2025. Jadi harus heeh. sekitar setengah tahun sebelumnya. Oh. Jadi tapi akhirnya karena dari pihak Siraj mengatakan kayaknya slotnya penuh, boleh Hmm. ke part yang Masih kosong, ya masih masih ada kosong, bulan slotnya. ini masih kosong kalau mau. Hmm. Akhirnya saya daftarnya jadinya apa ya, jarak Jaraknya. pendaftarannya tuh jadinya terlihat lama, tapi sebenarnya Hmm. bukan karena selama itu, tapi Mm-mm. karena em, harusnya saya Mei, tapi ternyata Mm-mm. penuh, jadi Slotnya penuh jadi dipindah pindah ke ke yang Juli. selanjutnya. Oke. Berarti yang awalnya mau Mei itu kardiologi juga kah? Atau ada pilihan yang lain-lain gitu? Kalau yang Mei kemarin itu pilihan pertama saya di rehabilitation medicine, Oh. tapi yang nomor duanya yang kardiologi. Oh, jadi emang banyak pilihan awalnya bisa Iya, milih. Masih ingat gak Ci apa aja pilihannya? Atau udah lupa? banyak sekali sih. Oh ya. Kalau yang dari bahkan untuk mahasiswa first year, second Mhm. year itu bisa milih ke seperti yang biomedicine, seperti Oh. fisiologi, anatomi, Hmm. biochemistry. Tapi kalau yang untuk third year, fourth year tuh udah bisa milih ke Spesifik ya. spesifik di mau departemen mana. Apalagi kalau Hmm. misalnya nanti udah yang koas-koas, yang Mm-mm. udah ada clinical exposure, mereka Mm-mm. lebih buka lebih banyak lagi Mm. apa departemen yang bisa kita ikutin. Oke, lengkap banget. Oke, itu untuk proses seleksinya dan persiapannya. Emang mungkin agak lama ya waktunya. Jadi emang kalau adik-adik atau kakak-kakak atau mahasiswa-mahasiswa FK Ubaya yang memang tertarik buat ikut program ini harus disiapkan dari sebelum-sebelumnya. Terus kalau ada sosialisasi diikutin, siapa tahu memang kalian tertarik dan kepingin tahu info lebih lanjutnya, bisa kayak Kak Sheryl ini. Jadi ngikutin dari awal, persiapannya juga mantap dari beberapa bulan selanjutnya karena bisa full slotnya kayak case-nya Kak Sheryl ini. Oke, udah nih proses seleksi, udah keterima semua, terus apa? Apa yang terjadi? Langsung persiapan, apa briefing dulu atau gimana? Waktu itu untuk konfirmasinya kita dikirimin seperti acceptance letter Hmm. dari pihak Sirirajnya. Mm-mm. Setelah itu langsung didiskusikan dengan Dokter Astrid, kan beliau pembimbing saya untuk elektif internasional Mm-mm. ini. Jadi dari beliau sendiri, ayo kita sudah sama-sama mulai untuk Mm-mm. nyiapin nih berkas-berkas apa aja Mm-mm. yang perlu. Di situ kalau dari program elektif sendiri ini kan sebenarnya mata kuliah. Mm-mm. Jadi ada seperti pre-departure briefing. Jadi Mm-mm. di situ kita udah nentuin dari awal bersama Dokter Astrid tujuan pembelajarannya apa saja yang harus kita achieve selama di sana. Mm-mm. Dan kayaknya kalau persiapan seperti itu, pre-departure Mm-mm. briefing sama dengan Dokter Kevin juga. Karena kan Mm-mm. beliau dari Mahidol University Siriras Hospital Mm-mm. juga. Imunologi ya, Iya, Dr. Kevin? imunologi. Jadi beliau juga waktu itu ikut di pre-departure briefing Mm-mm. dan juga briefing saya. Oh, jalan tuh begini begini begini. Kamu Hmm. harus tahu kayak gini gini gini. Kayak Oke, oke, oke. Terus berarti Kak Sheryl nih sendirian nih dari FK Ubaya?
satu saja delegasinya sendirian. Berarti mungkin tahun-tahun depan atau next waktu pembukaan ini lagi bisa nih macem-macem bareng-bareng sama temen-temennya. Atau kalau sendirian kayak Cheryl juga oke banget kan, masih dapat pengalaman. Teman-temannya di sana ada nggak? Ada. Banyak juga. Jadi masih bisa cari temen di sana juga kalau memang takut sendirian doang berangkatnya di sana juga masih banyak dari universitas lain ya, Ci? Soalnya kalau dari sana sendiri kita tuh pasti dipasangin sama salah satu mahasiswa di sana. Oh. Jadi kalau saya kemarin juga ada kayak student body-nya gitu. Oh. Jadi memang sudah dipasangin, oh kamu ke sana ini temanmu di sana kayak gitu. Oke, jadi nggak mungkin sendirian, jangan khawatir kalau misalnya diri sendiri kepingin tapi teman-teman kayaknya jangan nanti deh nggak apa-apa, tetap berangkat aja kayak Kaci di sana, antar ada temennya kok pasti. Oke, terus nih udah sampai di Thailand, udah selesai seleksi, briefing dan lain-lain, nyampe di Thailand gimana perasaannya waktu nyampe di sana? Apakah ada culture shock gitu ya, walaupun nggak beda-beda banget ya harusnya sama Indonesia? Nggak beda-beda banget sih, tapi culture shock-nya mungkin apa ya, bahasanya kali ya, karena saya sangat tidak Familiar. familiar dengan bahasa Thailand, jadinya waktu sampai di sana, wow, sangat-sangat berbeda bahasanya dan juga tidak penggunaan bahasa Inggris kan jarang ya kalau misalnya di daerah-daerah luar rumah sakit, khususnya kalau culture shock-nya bahasanya lebih ke itu. Jadi sama sekali nggak ada yang bisa dimengerti ya karena kan totally different. Oke, berarti awalnya memang waktu persiapan nggak disuruh ya untuk belajar bahasa Thailand atau apa-apa gitu? Disuruh belajar sih, Oh. dasar-dasarnya kayak sawadika, Oh, kopunka, oke. kayak sampai situ aja. Baru mau kita tanya nih, coba Kak Sheryl perkenalkan diri pakai bahasa Thailand. Jadi basic-basicnya doang ya, kayak tadi itu saya nggak berani ngomong karena takut salah. Oke, udah sampai di Thailand. Gimana nih? Di sana berapa minggu nih? Selama 2 minggu. 2 minggu. Minggu pertama ngapain aja? Minggu pertama itu ke bagian ke interventional cardiology. Jadi kebanyakan putar-putarnya di cath lab. Oke, jadi langsung nyampe di sana week pertama langsung mulai nih atau masih ada selah kosongnya dulu sebelum mulai rotation? Kan saya sampai sana 4 Juli. Mulainya itu tanggal 7 Juli. Tapi selama 4 sampai 7 Juli saya putar-putar Thailand dulu, adaptasi jalan-jalan. dulu. Terus 7 Julinya sampai langsung mulai hari Oh, itu langsung juga. mulai hari itu Hari juga. itu juga langsung mulai perkenalan sama dosen pembimbing saya di sana, Oh. Acana Tawud. Beliau direktur catheterization lab di sana. Kenalan, habis itu ke polinya beliau, duduk sebentar, ikutin beliau lagi poli, dan juga beliau jelasin banyak kasus ke saya. Habis itu diajak ke cath lab, lihat prosedur seperti CAG, PCI. Itu hari pertama. Sudah banyak hari Itu pertama banget. Oke. Berarti profesornya yang dari sana itu ngomongnya pakai bahasa Inggris berarti ya kalau Bahasa Inggris. Oke. Jadi masih bisa untuk dimengerti. Oke. Day pertama nih udah sebanyak itu. PCI dapat ini, dapat itu. Kalau day kedua, day ketiga, day keempat Hari selanjutnya untuk interventional cardiology memang kebanyakan berputar cuma di cath lab saja. CAG, PCI, ada juga IFUS, intravascular ultrasonography. Habis itu sempat juga melihat ada pasien STEMI emergency yang datang, dilakukan emergency CAG dan PCI. Habis itu apa ya, kebanyakan di sana tuh lebih banyak diskusi sih kalau saya. Banyak diskusi sama resident fellow cardiologist di sana, khususnya yang kalau interventional cardiologist. Karena di sana orang-orangnya sangat friendly, sangat baik. Jadi sangat-sangat bisa untuk diajak diskusi. Bahkan beberapa itu yang approach saya duluan malahan. Karena kan jujur kita di setting rumah sakit nih, pasti kan untuk meminta tolong. Iya, agak itu kan sungkan. Apalagi kalau takutnya mengganggu pekerjaan. Jadi kadang saya menunggu waktu yang cocok nih kalau mau tanya sesuatu. Tapi kadang-kadang mereka kalau melihat saya diam-diam, nggak ngapa-ngapain, karena takut mau nanya, mereka malah yang approach saya duluan. Kayak jelasin ini loh EKG-nya kayak gini, ini loh hasil CAG-nya kayak gini. Menurut kamu gimana kayak gitu-gitu? Keren banget, yang jadi bertukar sama yang jauh lebih senior sekali lah ya, langsung ke resident tadi ya. Resident fellow. Wow, keren banget. Berarti C ini di sana nggak mengikutin anak-anak koas yang di sana ya? Enggak. Oke, ngikutinnya sama
langsung profesor, Wow, fellow sama residennya. wow, oke. That's so cool, keren banget sih. Kalau misalnya bisa diputar waktu, kayaknya saya juga pengen ikut sebenarnya. Ayo. Oke, itu week 1. Week 2 ngapain aja nih? Kalau week 2 itu putarannya di CCU, Cardiac Care Unit. Jadi lebih ke treatment pasien-pasien yang ada di Cardiac Care Unit. Jadi Hmm. pasien-pasien seperti heart transplantation, Hmm. post STEMI, Mm-mm. ada juga pasien-pasien seperti valvular heart disease yang severe, itu biasanya ada di CCU ataupun biasanya di ICCU. Jadi mereka itu punya ICCU dan CCU, Intermediate Cardiac Care Hmm. Unit dan juga Cardiac Care Unit. Keren banget ya. Jadi banyak ya, lumayan banyak perbedaannya dengan Indonesia. Oke, keren. Emang berarti mencapai ya tujuannya C buat ke sana nambah exposure dengan negara-negara lain. Oke. Terus kalau dari dibandingkan nih, week 1 sama week 2, menurut C, yang mana yang lebih asik dan berbobot? Dan yang mana yang lebih berat? Coba. Setiap minggu itu pasti ada, setiap hari pasti ada saja kasus-kasus yang menarik. Tentu saja kalau misalnya week 1 itu kemarin ada kasus seperti TAVI, Hmm. prosedur TAVI Hmm. untuk kasus aortic stenosis, di mana itu trans aortic valve implantation. Hmm. Jadi aortic valve-nya pakai diganti dengan prosedur kateter, which is Hmm. mungkin kalau setahu saya di Indonesia masih jarang Jarang sih dilakukan, tapi di dilakukan. Siritas Hospital itu sudah sangat sering dilakukan. Hmm. Dan itu menarik buat saya karena kapan lagi Iya, bisa dapat bener, kesempatan bener. nonton langsung prosedurnya. Apalagi waktu itu saya diizinkan untuk scrub in, masuk Oh, langsung dan juga melihat dari dekat sama Profesor wah, Hacan Natawut tadi itu. so cool. Oke, berarti di sana C bisa sampai scrub in sampai masuk melihat prosedur-prosedurnya. Terus di sana C dibolehin apa aja? Maksudnya bolehkah nyoba asepsis mungkin atau ngapain di sana? Boleh bagi bagiannya C ngapain gitu di sana? Kalau di sana karena elektifnya ini berupa putaran rumah sakit, Mm-mm. rotasi rumah sakit, sebenarnya kami sudah dibilangin dari awal kalau no hands on patient. Hmm. Kita nggak boleh melakukan tindakan pada pasien, Mm-mm. tetapi kemarin diperbolehkan seperti auskultasi pasien, kayak gitu masih diperbolehkan. Oh, oke, karena memang belum kompetensi ya kalau Iya, sampai hands on dan lain-lain. Dah, bener banget memang itu. Oke, dari auskultasi, walaupun misalnya kan masih banyak nih yang bisa dilakuin. Kalau walaupun Ci cuma melakukan auskultasi, menurut kamu apa perasaanmu? Kayak seneng nggak atau kayak gimana seneng perasaannya? sih, karena selama ini kan kita cuma diajarin ya, Hmm. auskultasi pada manekin yang di Hmm. CSL Ya, itu. Tapi kali ini berhasil mengauskultasi pada pasien pasien beneran in yang real life. aortic stenosis beneran, yang Ah. severe, yang bener-bener, oh gini toh murmur pada pasien asli, Hmm. kayak Bener-bener kedengeran ya itu. bener-bener kedengeran. Karena kalau di sini kan kita baru belajarnya karena masih undergraduate juga ya, jadi Iya. belajarnya pakai manekin, pakai mungkin ada yang suaranya beneran, cuman masih pakai laptop atau program-program gitu. Ini keren banget kalau Ci bisa dengerin in real life langsung. Oke, tadi Ci nyinggung CSL. Kalau di sana kira-kira ada nggak Ci kayak kayak kita di CSL, PBL, apa clinical skills lab, atau problem based learning, atau ujiannya kayak gimana? Ci ikut terjun nggak ke universitasnya? Apa hanya di rumah sakit saja? Sebenarnya hanya di rumah sakit saja, Hmm. tetapi karena teman saya itu third year Oh medical iya, student student yang masih body-nya di yang di sana. university, jadi kita banyak bertukar cerita juga. Mereka ada Hmm. nggak PBL? Kalau mereka Mm-mm. sih ngomongnya case based learning. Hmm. Dan kayaknya sepertinya sama saja, Mm-mm. tapi memang prosedurnya yang berbeda. Hmm. CSL juga ada di sana. Tapi kayaknya yang paling kita bicarain waktu itu masalah PBL dan Hmm. CSL dan case based learning itu. Mm-mm. Yang berbedanya itu. Terus kalau ujiannya, ada juga berarti ujian buat case based learning. Berarti kayak SOKA gitu Iya, ya di kayak sana. Oke, berarti 11-12 lah ya sebelas. di sana sama di sini untuk program pembelajarannya. Terus C kan ini pasti selain belajar di sana juga banyak kan temennya ada di sana. Boleh diceritain nggak itu dari mana aja? Apakah dari seluruh penjuru dunia? Apakah dari Indonesia saja yang melakukan program elektif ini atau seperti apa? Program elektif di Siraj tuh sangat sangat terbuka untuk kayaknya semua negara. Hmm. Soalnya kemarin itu sempat ketemu yang dari Wow. Prancis, ada yang dari Ceko, Hmm. Rusia, Hmm. ada yang dari Cina pun ada, Hmm. dari Jepang pun ada. Sangat bervariasi. Beragam ya. Jadi
makin banyak exposure-nya dan makin banyak menjalin silaturahmi ngomongnya Relasi. relasi dengan orang-orang lain. Sampai sekarang Ci masih in contact nggak sama teman-teman yang di sana? Kalau sama teman-teman yang Thailand, yang Mm-mm. teman-teman kemarin masih kontekan terus. Wow, jadi emang sangat baik untuk menjalin relasi antar negara, ya kan sama-sama FK gitu kita bisa saling bertukar cerita karena masih banyak perbedaan ya dari yang Indonesia sama yang Thailand. Oke, ngomong-ngomong tentang perbedaan Indonesia dan Thailand, selain yang tadi cerita tentang Tavi itu, ada nggak yang signifikan kelihatan nih perbedaannya? Oh, di Indonesia kayak gini, kalau di Thailand kayak gini. Apa? Mungkin bisa diceritakan. Dalam rumah sakitnya. Iya, boleh dari rumah sakitnya mungkin secara medis atau mungkin cara dokternya menangani pasiennya seperti apa. Sepertinya masih sama Kurang lebih saja, sama kurang ya. lebih masih sama. Mungkin berbedanya kemarin mereka punya khusus nih cardiac care Iya, unit sama intermediate cardiac care cardiac unit. care. Di Indonesia yang belum ada. Oke. Terus kalau kayak program asuransi dari negara seperti kalau di kita kan BPJS ya. Kalau di Thailand diajarin nggak sih tentang kayak gitu-gitu? Diajarin. Jadi kemarin kita sempat ngomongin asuransi juga Hmm. sama teman di sana, Hmm. dan sempat bertukar pikiran kalau asuransi kita kayak gini, kalau kalian kayak gimana. Dan Hmm. ternyata mereka tuh punya asuransinya tuh berbeda Hmm. jauh sama asuransi di Indonesia Oh. karena di sana itu mereka punya yang namanya 30 baht SIM Hmm. atau asuransinya itu modelnya seperti eh, jadi datang ke dokter baru bayar 30 baht dan 30 Oh. baht saja Nggak untuk akan lebih dari tiga nggak puluh akan bat. tiga Wow. 30 bat kalau jadi rupiah berarti sekitar 40.000? Nggak, terlalu tinggi. sekitar 15.000. 15.000. Oh my God. Bener-bener segitu doang. Berbeda banget ya sama Indonesia. Oke, mungkin itu satu hal yang signifikan. Perbedaan asuransinya. Oke. Terus, udah ngomongin nih. Yang akademik-akademik. Kira-kira yang non-akademik yang Cie lakukan di sana sama teman-teman atau sama mahasiswa-mahasiswa lain dari University of Mahidolnya apa nih? Selain yang akademik. Selain Kegiatan lain. akademik, kemarin tentu saja dibawa jalan-jalan keliling Hmm. Thailand sama teman-teman Thailandnya yang sangat seru soalnya kan dibawa sama orang Thailand langsung. Iya, Jadinya jujur warlock, aja warlock. lebih proses jalan-jalannya lebih smooth karena ada Hmm. yang bisa bahasa Thailand. Oh ya benar. Selain itu juga kemarin sempat waktu datang pas hari Jumat tuh. Hari Jumat itu malam mereka ternyata ada kegiatan donasi di sana. Di salah satu hall Hmm. di Siraj Hospital. Jadi di sana ada banyak meja. Habis itu di situ anak dari first year sampai fourth year, bahkan masih ada yang senior-senior lainnya juga, itu semua kumpul bersama di situ. Mereka ngelakuin charity atau donation dengan cara mereka membuat banner. Hmm. Jadi ada banner dari kain flanel seperti itu, mereka bersama-sama membuat Wow. banner tersebut. Jadi nanti pada kegiatan donasinya, mereka bakal ngasihin ke orang yang donasi bannernya Oh. itu. Dan semuanya ngumpul di situ. Semuanya ngumpul di situ. Solid banget ya. Solid banget. Solid banget. Wah keren banget sih itu. Oke. Ya menurut C, bisa nggak kayak gitu tuh diterapkan di Indonesia? Sebenarnya kegiatan charity-nya tentu saya bisa, Hmm. tapi mungkin kemarin yang bikin saya shock juga, Hmm. nggak shock sih, mungkin kayak bingung, Hmm. ternyata mereka itu ngelakuinnya dari jam 5 sore Hmm. sampai jam 5 pagi. Jam 5 sore sampai jam 5 pagi nggak Ya, tidur itu. nggak Semuanya tidur. dari first, second, third year, Ya, fourth dan year. itu tuh lebih ke volunteer Oh. sebenarnya. Walaupun terlihat kan banyak sekali sebenarnya orang di situ, ternyata mereka volunteer sendiri Semuanya datang ke volunteer. situ. Wow. Jadi nggak harus yang di absen atau gimana gitu, Heeh. tapi volunteer dan ternyata banyak sekali yang Wow. datang untuk volunteer itu. Jadi mereka ngelakuin itu setiap minggu sampai hari donasinya. Jadi setiap hari Jumat sampai donasinya. Keren banget, keren banget. Itu menurut saya sih itu bakalan keren banget kalau juga bisa diterapkan ya di Indonesia. Keren banget. Apalagi semuanya volunteer, semuanya emang dari dalam hati kepingin ngelakuin itu. Jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Cewek waktu ikut berarti juga jam 5 sore sampai jam 5. Oh, enggak ya. Udah gak ikut. Dari jam 7 malam sampai 9 malam aja. Udah balik kan di Udah balik. situ. Berarti orang-orang yang stay di sana tidur di sana atau mereka nggak tidur tuh dari jam. Oh, jadi kalau untuk yang perempuan, Mm-mm. Wih. mahasiswi, mereka kan ada dormitory. Mm-mm. Jadi mahasiswa-mahasiswinya tuh punya dormitory Oke. dari Mahidol University-nya dari Siraj Hospital. Kalau yang mahasiswi
itu ada di Sirius Hospitalnya, tapi Mm-mm. kalau yang mahasiswa itu ada di luar Sirius Hospitalnya. Tapi Oh, itu lumayan dekat jaraknya. oke, walking distance. Oke, jadi ntar waktu-waktu tidur mereka akan Bali. Bali. Terus nanti kembali lagi sampai jam 5. Wow, itu sangat apa ya, konsisten dan wah keren banget bisa dilakukan setiap hari Jumat di sana dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Dan semuanya volunteer itu keren banget sih. Semoga bisa segera ya diterapkan di Indonesia. Oke, berarti C merasa bisa nggak adaptasi di sana dengan segala perbedaan, cultural shock, dan kebingungan C yang ada di sana, bisa nggak merasa bisa adaptasi? Tentu saja mau nggak mau harus adaptasi. Mm-mm. Karena kan kita kedatang ke negara orang, ke budaya berbeda, lingkungannya berbeda. Jadi tentu saja harus bisa adaptasi. Awalnya mungkin bingung. Mm-mm. Ini kalau saya ngomong bahasa Inggris kayak gini, Mm-mm. kalau saya ngomong kayak gini, tersinggung nggak ya, Iya, sopan iya, nggak iya. ya? Tapi lama kelamaan, cuma 1 hari menurut saya Mm. cuma 1 hari udah bisa pasti ngelihat oh kayak gini, kulturnya Oke, di sini kayak gini, budaya oke. kayak gini, dan kita harus adaptasi harus karena kita kan tamu di Iya, sana, benar. jadinya Menyesuaikan dengan yang bisa. Oke, kalau secara cultural, kira-kira apa yang C rasa? C harus adaptasi di sana. Kayak, seperti apa ngomongnya harus kayak gimana sih kalau di sana? kalau di sana salah satu contohnya Mm-mm. misal kalau di sana panggil dokter, profesor tuh dengan satu sebutan Mm. Acan, Acan. Acan. Jadi Oh, semuanya profesor, dokter itu oh, dipanggilnya Acan. Itu sama rata semuanya. Jadinya itu yang saya mulai ubah, udah mulai biasain nggak panggil dokter, nggak mm-mm. panggilnya Acan, Acan. Acan, Acan, Acan. kayak gitu. Mungkin selain itu lebih ke sopan santunnya, Mm-mm. kayaknya kurang lebih sama kayak Sama. Indonesia ya, gini. Tapi mungkin yang berbeda ini Oh, gesture pakai Y, gesture. sebutnya gesture Y kayak Wah, gini, which oke. is kayak oh, terima kasih, kamu Hmm. kayak gitu. Oke, oke. Kalau itu a thing yang C pelajari sambil observe atau memang dibilangin nih sama student body kayak kalau di sini manggilnya Acan, kalau di sini terima kasihnya kayak gini atau nyapanya gini. Itu kayak gimana? Sebenarnya dari awal sama dokter Kevin Oh sudah ya. diberitahu di sana itu Oh. panggilnya Acan, kamu Oh. belajar sama Dika ataupun Kak, itu yang Hmm. Hmm. penting. Tapi waktu saya datang ke Thailand, saya tanya lagi ke teman-teman yang di sini Hmm. kayak gini kah, kayak gini Hmm. kah, dan mereka ngajarin. Kalau gerakan Y itu sebenarnya dari observe sendiri, Oke. karena kan sepertinya semuanya melakukan hal Iya, itu. Jadi mau tidak mau saya juga ikut. kayak gitu. Kak. Oke, oke. Tapi keren sih, cuma 1 hari buat adapt semuanya. Ya. Udah oke. Gimana, how's the food there? Gimana, enak nggak? Em, Kayaknya street foodnya banyak banget kan? Street foodnya sangat banyak, apalagi di depan Siritatsu ada Wanglang Market. Oh, Jadi itu street food semua di situ. wow. Kayaknya enak sih, cocok-cocok aja kalau makan. Oke, berarti dari sana ntar dapat break time, terus boleh keluar gitu makan atau di sana dapat catering? Kalau di Siras Hospital tergantung nih. Hmm. Tergantung kadang-kadang kalau hari pertama kemarin ditraktir sama profnya langsung sama Acana Tawud Macam- langsung ditraktir. Hari selanjutnya kebanyakan ngikutin si fellow atau Iya. residennya. Kadang dapat makanan gratis, kadang Hmm. keluar makan di kantin. Oh, jadi ada kantinnya juga di sana. Oke. Berarti bener-bener ngekor ya sama si oh, sama Ngekor. fellow-nya. Keren banget sih. Itu kan berarti kalau waktunya lebih lama berbarengan, berarti lebih banyak yang bisa ditanyakan, lebih banyak yang bisa di-sharing. Ngomong-ngomong tentang sharing dan yang bisa ditanyakan. Kira-kira apa yang C memorable banget nih? C nanya sesuatu dan jawabannya itu sangat membekas di C. Apa? Sempet nggak? Em, Lebih ke kalau tanya-tanya waktu itu saya pernah ngikutin salah satu poli Mm-mm. heart failure clinic sama Acan Satid, Prof Mm-mm. Satid. Waktu itu yang membekas adalah ketika saya bertanya itu beliau langsung menjelaskannya Lengkap lengkap, dan sangat lengkap, semuanya. berasanya seperti kelas kelas pribadi waktu itu. Mungkin yang membekas adalah kalau spesifik momen mungkin nggak ada, tapi kayak Mm-mm. banyak In general. general momen-momennya adalah momen-momen ketika orang-orang di sana, profesor, fellow, resident, ketika saya bertanya sesuatu, mereka sangat antusias Untuk untuk menjawab menjawab dan pertanyaan menjelaskan. saya. Wow, 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 keren banget. Itu udah 4 SKS sendiri dia, beliau saat menjelaskan. Keren banget sih. Itu, jadi kalau untuk teman-teman sobat-sobat sehat yang kepingin berangkat gitu, terus masih takut, aduh takut di sana nggak bisa adaptasi atau takut di sana
gimana ya cara ngomongnya tuh takut kalau nanya nih dari pengalamannya C, adaptasinya aja cuma 1 hari. Terus juga palingan cuma apa tadi yang kapun kap, terima kasihnya, Iya. terus salam yang why, habis itu cara manggilnya seperti apa, terus dosennya baik-baik banget ternyata langsung menjelaskan secara lengkap. Jadi kan tentunya yang bertanya juga seneng ya dengernya Iya, kayak, oh nggak mengganggu nih, kan pasti sibuk kan sibuk. beliau-beliau. Ternyata tidak mengganggu dan memang dengan antusias menjawab pertanyaannya. Keren, keren, keren. Oke, week 1, week 2 sudah terbahas. Terus sekarang saya mau tanya nih, kira-kira bagi C apa sih tantangan terbesar yang C alami selama berada di Thailand? Tantangan terbesar language barrier. Hmm, Bagaimanapun juga walaupun semuanya ngomong bahasa Inggris, tentu saja ada momen-momen mereka menggunakan bahasa Thailand. hmm, Yang dimana akhirnya ketika mereka menggunakan bahasa Thailand, saya nggak bisa ikut diskusi nih. iya. Tapi itu sebenarnya nggak menjadi tantangan yang terlalu mengganggu Mm-mm. dikarenakan habis mereka diskusi, Di-translate. ditranslatein ke saya. Walaupun nggak sepanjang Iya, diskusinya, tapi iya, setidaknya, iya. oh ya I get the point. Iya, bener-bener. Yang penting poinnya. Jadi tantangan terbesar adalah language barrier. Biar- Selain itu ada lagi nggak? Mungkin secara culture atau secara academic, cara belajar atau yang lain-lain? Mungkin selama dari diri sendiri mau belajar, kan kita di sana pastinya banyak dapat hal baru dan pastinya kita ingin belajar tentang hal baru tersebut. Kalau misalnya dari diri sendiri, ketika mendapat hal baru tersebut, kita mau belajar lebih mengenai hal baru tersebut, I think there won't be any problem. Sure. Karena kalau saya kemarin banyak sekali term-term baru, prosedur-prosedur yang saya nggak tahu, karena mau nggak mau saya harus belajar tentu saja. Jadinya kalau misalnya sehabis elektif, biasanya pulangnya jam 3 jam 4 sore, itu pulang balik ke akomodasi, itu mulai searching, belajar, belajar, belajar. Habis itu nanti besoknya bisa nanya ke fellow resident, kemarin saya nyari tentang ini nih, bener nggak kalau kayak gini, kayak gini. Oke, oke, oke. Jadi memang ya sebagai student tentu saja kita selalu harus mencari, mencari, mencari. Apalagi banyak dapat kasus-kasus baru dan apa intervensi baru ya yang belum ada di Indonesia. Oke, tadi C bilang pulangnya jam 3 sore. Berarti berangkatnya jam berapa tuh setiap harinya? Tergantung sih, kadang-kadang kan ada prosedur yang jam 8 jam 9 Hmm. jadi tergantung waktu itu biasanya hari sebelumnya tuh dibilang, besok kamu datangnya jam 8 ya, besok kamu datangnya jam Oh, 9 ya, kayak gitu. oke, oke. Berarti ngikutin tadi yang seperti C bilang sih residence-nya. Terus pulangnya selalu jam 3 atau apakah siapa tahu ada operasi malam atau apa gitu? Nggak Enggak. ada sih, Pasti batasnya jam 3 ya. terus selesainya ngapain C biasanya? Biasanya selesai balik ke akomodasi, habis itu mulai searching itu Mm-mm. karena takutnya kan lupa. Hmm, Jadi selagi mumpung fresh. ingatannya masih fresh, itu mulai ngetik lagi di notes HP, ngetik di notes HP apa sih yang dipelajarin hari ini, perbaikin typo-typo kan Mm-mm. selama pelajaran di sana saya ngetiknya di HP notes. Mm-mm. Jadi biasanya ada typo-typo saya benerin, mulai belajar lagi, searching lagi karena kalau kita mau diskusi sama mereka kan kita juga harus tahu nih apa yang didiskusiin. Benar. Kalau misalnya kita buta juga, Mm-mm. diskusinya nggak bakal jalan. Dua arah juga kan. Jadinya harus belajar lagi, Mm-mm. belajar. Habis itu udah free time. Free time. Biasanya kalau free time kemana nih, C? Biasanya sih karena di Wanglang Market, Mm-mm. biasanya putar-putar Wanglang Market, nyoba Hmm. makanan ini, makanan ini. Kan student body tadi temanku sebelumnya udah kasih tahu, ini enak, yang ini enak. Jadinya saya Hmm. putar-putar di situ dulu. Sama apa namanya mahasiswa-mahasiswa FK yang lainnya dari banyak Iya. negara itu. Oke, so fun. Oke, itu untuk tantangan terbesar tadi ya. Terus kalau pengalaman paling menarik nih di luar pembelajaran, bisa nggak diceritakan? Ada nggak kira-kira? Paling menarik, Apa menarik semua nih? menarik semua sih. Karena setiap momen pasti Bener, ada aja yang dipelajarin dari situ. always something new ya. Kalau nggak pelajaran yang baru, mungkin apa cultural new things yang C belajar tentang culturalnya dan lain-lain. Jadi semuanya menarik nih C. Semuanya Kalau menarik. harus dipilih satu aja, ada nggak yang pop up in your mind? Yang paling menarik sebenarnya yang tadi sih, yang Tavi Iya. procedure. Karena itu waktu itu ada salah satu um, fellow dari Thammasat University, dia cardiothoracic surgery. Di situ dia juga lagi observe. Beliau waktu itu mengajarkan kalau ini Tavi bahkan di Thammasat di rumah sakitnya Thammasat University itu 1 tahun 4 kali.
Tetapi kalau di Children's Hospital 1 minggu 4 kali. Oh my God, sangat amat Iya, jomplang ya, sangat iya. sering ya kalau di situ. Oke, jadi itu yang sangat amat membekas di C. Oke, menarik sekali. Terus, udah 2 minggu di sana, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Pelajaran berharga yang kamu dapatkan semua dari awal sampai akhir. Dari persiapan sampai C pulang lagi ke sini. Apa pembelajaran yang bisa C tarik? Pelajarannya yang pertama adalah adaptasi tadi. Hmm. Saya belajar kalau oh ternyata kita nih manusia yang bisa beradaptasi dengan Hmm. cepat ternyata. Walaupun perbedaannya seperti sebanyak apapun, sepertinya kita bisa-bisa aja Hmm. beradaptasi, nggak usah takut. Hmm. Ternyata selama ini ketakutan saya yang Hmm. takut nih di sana, kan saya lumayan picky eater. Takut nih di sana nanti makanannya gimana kayak gini. Hmm. Ternyata sampai sana juga itu semua bisa teratasi. Dan juga saya belajar bahwa em, kardiologi itu ternyata sangat menyenangkan. Pelajaran berharga juga teman relasinya sih. Hmm. Begitupun juga karena kita di sana banyak teman-teman Hmm. baru, itu semuanya jadi pengalaman yang sangat berharga, pelajaran yang sangat berharga. Karena teman-teman baru tersebut jadinya sekarang punya banyak sekali relasi teman-teman baru. Asik. Jadi ntar kalau keluar negeri, C-nya tinggal kontak temen yang ada dari Perancis tadi kan udah bilang, aku lagi di sini nih, gitu. Ntar ada yang nemenin di sana. Asik. Oke, tadi C ngomong tentang how interested you are in cardiology kan. Seberapa tertariknya C di kardiologis. Emang itukah dasaran kenapa C memilih polikardiologi at the first place untuk di Mahidol ini? Kayaknya sih ya, karena dari kalau misalnya balik lagi waktu blok Iya, kardiologi memang sangat tertarik terasa ya. terasa sangat Bener. seru. Lumayan apa ya, lumayan menyenangkan waktu belajar kardiologi. Akhirnya kemarin ketika dikasih pilihan ada pilihan-pilihan ini. Tentu saja milihnya cardiology Kardiologi. as my first option. Jadinya ya makin tertarik. Benar. Oke, berarti setelah mengalami beberapa minggu di sana dan kepingin dari awal nih emang suka tentang kardiologi, setelah melewati itu, apakah makin pingin jadi kardiologis atau gimana? Apakah ada perubahan pendapat nih tentang C tentang kardiologi dari C? Kedepannya sih sepertinya iya pengen jadi cardiologist kalau Tuhan mengizinkan. Amin. Em, Udah? eh, Kalau pendapat tentang kardiologi yang berubah sih sebenarnya nggak ada, tapi semakin kesini makin tertariknya ke interventional cardiology. Wow. Udah sangat spesifik, sudah tahu Spesifik. jelas apanya. Dari awal sudah kepingin, ikut makin kepingin. Emang biasanya harus apa ya, harus sambil doing gak sih? Jadi biasa sambil ngeliat, oh ternyata kayak gini loh caranya. Oh ternyata ini yang bisa dilakukan. Oh ternyata ilmunya gini. Apalagi sama fellow yang di atas banget. Apalagi udah spesifik cardiothoracic surgeon sama yang interventional cardiology. Jadi lebih terbuka nih, kepingin menekuni itu ke depannya. Itu mungkin itu adalah salah satu hal yang bisa diambil ya sama sobat-sobat sehat yang kepingin melakukan exchange kayak C ini ke depannya, nanti akan memilih poli yang emang interested di situ, dilihat bener gak sih interested, apakah berubah, oh ternyata aku ternyata gak suka nih, apa, oh ternyata aku suka banget kayak Kak C. Itu bisa mencoba melakukan exchange ini. Oke, udah lumayan panjang nih ya, kita tanya-tanya banyak nih pertanyaannya. Terus mungkin kita udah ke pertanyaan akhir-akhir nih. Tentang exchange, Kak C. Tahu nggak kira-kira ke depannya selain di Thailand bakalan ada lagi nggak sih ini exchange? Kalau bagi sobat-sobat nih yang tertarik nih denger ceritanya Kak C, ada lagi nggak ke depan? Kedepannya untuk exchange dari FK Ubaya, Mm-mm. tentu saja makin banyak Makin lagi banyak. opsinya, makin banyak lagi opsi mau kemana, dan juga setahu saya sih selalu terbuka ya Iya. kalau exchange ini di FK Ubaya. Jadi harus ngikutin dengerin sosialisasi dari dosennya aja atau bertanya-tanya info. Waktu itu C dengernya dari sosialisasi ya? Dari Dari sosialisasi. sosialisasi. Oke, biasanya juga ada kan ya C di IG-nya Ubaya tentang info ini atau di grup WA biasanya dikirimkan ada brosurnya atau banner-bannernya. Oke, ini pesan dan kesan nih. Apa yang C dapatkan? Pesan dan kesan
setelah mengikuti kegiatan ini? Pertama kesan dulu. Ya, boleh. Kesannya ternyata aktif nasional tuh sangat-sangat seru karena tentu saja pengalaman, pelajaran semua itu sangat berharga dan pengalaman yang kita dapat itu akan terus kita gunakan ke depannya dan juga bukan cuma pengalaman tapi relasi yang tadi yang didapatkan juga itu sangat berharga. Nah, untuk pesannya semoga makin banyak lagi yang makin tertarik untuk exchange Nah, ke luar negeri karena tadi pengalamannya sangat-sangat berharga. benar banget. Ah, keren. Jadi sobat sehat yang tertarik buat ikut exchange, jangan lupa dipantengin aja terus IG-nya, atau kalau ada sosialisasi, didengarkan sosialisasinya, atau kalau ada banner-banner, atau kalau mungkin mau nanya-nanya duluan, mungkin juga bisa ya, Boleh. C ya? Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, maaf nambah-nambah terus pertanyaannya. Kalau akan terjadi exchange lagi ke depannya, which is pasti ya, karena masih banyak opportunity ke depannya ini, C mau ikut lagi nggak? Mau. Mau. Oke, itu udah jawaban yang singkat padat. Mau. Itu berarti seasik itu, seseru itu, banyak pengalaman yang didapatkan. Karena kan pengalaman nggak bisa cuma lewat telinga doang ya. Harus menjalani sendiri biar bener-bener konkret dan lihat dan oke, aku pingin. Oke, aku decide ini, itu. Keren banget sih. Kak C exchange ke Mahidol University Thailand, Sriraj Hospital. Oke, mungkin Kak C ini sudah mau selesai nih. Apakah ada pesan terakhir yang mau disampaikan ke Sobat Sehat nih yang kepingin ikut exchange? Kira-kira apa pesan terakhir? Mungkin kalau tertarik, jangan takut untuk bertanya-tanya terlebih dahulu ke dosen-dosen yang Berkaitan. berkaitan. Oke, kalau gitu Sobat Sehat, sepertinya ini sudah selesai pertanyaannya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, selanjutnya bisa di kolom komentar untuk ditanyakan ke program exchange selanjutnya, ke narasumber-narasumber selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Saya Namira Najma. Saya Sheryl. Kami akan pamit untuk undur diri.